بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه المسمى برسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة إلى أن قال ولا ينبغي أن تشتغل بنفل مطلق في وقت نفل ورد في السنة المطهرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله حتى تأتي على العدد الأكمل منه. Ini Al-Habib Abdullah mengingatkan hendaknya seharusnya sebagai seorang salik, orang yang bersuluk, orang yang ingin menggapai lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia jangan menyibukkan dengan sunnah yang mutlak sehingga dia mengesampingkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah tersebut sudah disebutkan faedahnya, keutamaannya dalam riwayat, dan juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tersebut dia bisa melaksanakannya dengan bilangan yang sempurna. Jadi yang namanya sholat itu ada tiga. Salat itu ada tiga. Ada salat fardu, ada salat sunnah nafilah muaqqatah, ada salat sunnah nafilah mutlaqah. Jadi ada salat wajib, ada salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh Rasulullah. Ada salat sunnah yang memang Rasulullah silahkan kalian untuk melakukannya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau salat sunnah mutlak itu tidak berbilang. Mau 100, mau 200, mau 1000, itu namanya salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang pernah disampaikan atau diajarkan atau dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, nah ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad harus lebih diutamakan. Yang namanya salat qiyamul lail, salat tahajud itu adalah salat sunnah mutlak. Jangan sampai salat sunnah mutlaknya kita banyak, tapi salat sunnah yang seperti qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir, malah kita tidak melaksanakannya dengan bilangan yang sempurna. Tapi kalau salat sunnah mutlak dari salat tahajud tadi bisa sampai 10 rakaat, 20 rakaat, bisa ratusan rakaat. Nah ini keliru, jangan sampai disibukkan. Kita lebih mengutamakan, lebih memprioritaskan salat sunnah mutlak ketimbang salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Famin dzalika, di antara salat sunnah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disampaikan oleh Rasulullah, ar-raka'at allati waradat qabla al-maktubati wa ba'daha. Rakaat-rakaat yang telah sampai, yang telah diriwayatkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum sholat fardu, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu. Inilah yang namanya sholat qabliyah atau ba'diyah. Wa syuhratiha atau wa syuhratuha tughni an dzikriha. Jadi kemasyhuran riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini katanya banyak sekali. Makanya anak kutip di sini, Anda lihat di kitab karyanya dari Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Abu Sayyid Muhammad,
ini menceritakan, mengutip riwayat-riwayat tentang bagaimana hebatnya, keutamaannya salat qabliyah dan ba'diyah. Contoh misalnya salat subuh. Sebelum salat subuh kita disunnahkan qabliyah subuh. Itulah yang dinamakan salat sunnah al-fajar. Salat sunnah fajar yang diriwayatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Juga sebelum salat zuhur, setelah salat zuhur, setelah salat maghrib, sebelum salat isya, setelah salat isya, 2 rakaat. Nah, ini 12 rakaat ini jangan sampai kita meninggalkannya. Ini salat sunnah yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Mestinya harus seorang salik tadi, seorang yang bersuluk tadi, seorang yang bertariqat tadi, dia harus memprioritaskan dulu nih. Dijaga betul-betul, jangan sampai dia meninggalkan salat sunnah muakkadah ini, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi salat sunnah yang harus kita jaga itu salatul witri, salat witir. Wa hiya salatun thabitatun muakkadatun. Jelas hadisnya itu bahwasanya salat witir ini, sunnah witir ini, salatnya hukumnya sunnah muakkadah. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan salat witir ini wajib. Jadi ada pendapat ulama mengatakan salat witir ini hukumnya wajib. Itulah pendapat dalam mazhabnya Abu Hanifah. Saking apa? Saking Rasulullah tak pernah tinggal ini. Dan bagaimana Rasulullah menganjurkan sholat tersebut itu. Makanya sebagian dari ulama kata berarti ini hukumnya wajib, karena Rasulullah sangat menekankan sekali untuk sholat witir ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu ahad, esa, witir. Ganjil artinya ahad. Yuhibbul witra, senang yang namanya ganjil, bilangan ganjil. Fa'autiru ya ahlul Qur'an, maka salat witirlah wahai ahlul Qur'an. Jadi orang yang suka orang yang menghafal Quran atau yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah nih, jangan lupa salat witir. Wa qala alaihi salatu wasalam, al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Kata Rasulullah, al-witir hak, benar. Wa man lam yutir falaysa minna. Barang siapa hendak salat witir bukan dari umatku, kata Rasulullah. Barang siapa tidak pernah salat witir, ditakutkan tidak jadi umatnya Rasulullah. Wa man lam yutir falaysa minna. Dicambukkan buat kita. Jangan sampai meninggalkan witir. Jangan sampai meninggalkan witir. 3 rakaat, cuma 3 rakaat. Minimal baca Fatihah sudah. Tidak usah baca doa iftitah, salat sunnah surah-surah yang lain, tidak usah. Yang penting dilaksanakan dari salat witirnya tadi. Jangan tidak dilaksanakan. Wa aktsaruha 11 rakaat. Paling banyak witir itu, paling banyak witir itu 11 rakaat. Nah, ini salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, ada bilangannya. Ini ada bilangan. Adapun tadi salat sunnah mutlak terserah mau berapa rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi ay yaqtasira alaihi 3 raka'atin. Nah, paling sedikitnya minimalnya jangan sampai kurang dari 3 rakaat. Salat witir minimal 3 rakaat setiap hari. Setiap hari paling sedikit 3 rakaat. Jangan tinggal itu. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyam min akhirih afdal. Nah, ini aturannya. Aturannya kalau seandainya dilakukannya di akhir malam, artinya akhir malam ini menjelang subuh, jam 4, setengah 5, itu. Ini lebih afdal dilakukannya menjelang subuh. Menjelang subuh jam 3, jam 4 itu. Bagus itu. Salat witirnya tadi. Nanti setelah dia salat witir, dia bisa baca Quran, dia bisa bermunajat, banyak baca wirid dan segala macam sampai waktu subuh masuk. Jadi kalau liman lahu 'adah rasikhah. Nah, ini kebiasaan dia kebiasaan pasti bangun jam segitu. Bangunnya jam 4, jam setengah 4, jam setengah 5. Nah, kalau bangunnya
kebiasaannya seperti itu, maka sholat witirnya di akhir tadi itu lebih afdal. Qala alaihi salatu wassalam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir sholat malam kalian itu dengan ganjil, dengan witir, ditutup dengan witir. Wa man lam takun lahu 'ada fil qiyam fa fi'luha ba'da salat al-isya aula lahu. Nah, kalau seandainya bangunnya pas-pasan azan. Bangunnya pas-pasan azan, alhamdulillah, betul itu, bersyukur betul. Di zaman sekarang, di zaman sekarang ini bangun pas azan itu alhamdulillah, bersyukur betul, nikmat. Nikmat betul kalau ada orang diberikan kenikmatan zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu orang berlomba-lomba untuk beribadah. Zaman sekarang nih, kalau dia dengar azan bangun itu sudah bersyukur. Setiap hari seperti itu bersyukur. Ya. Karena kenyataannya sebaliknya. Nah, itu. Wa man lam takul lahu 'adatun fil qiyami fa fi'luha wa man lam takul lahu 'adatan fil qiyami fa fi'luha ba'da salat al-isya. Nah, kalau bangunnya tadi pas-pasan tadi, maka salat witirnya lebih afdalnya apa? Setelah dia selesai dari salat isya. Habis salat isya nih sekarang nih. Itu afdal bagi dia salat witir. Kenapa? Nanti setelah itu dia tidur, karena nanti setelah tidur waktu subuh dia tidak sempat lagi salat witir karena pas adzan. Nah, orang yang kayak gitu kebiasaannya seperti itu, lebih afdalnya salat witirnya diawalkan. Nah, itu. Kalian jangan sampai meninggalkan itu. Jangan sampai meninggalkan salat witir. Kalau tidak bisa di akhir, ya di awal. Wa min dzalika salatul duha. Nah, di antaranya lagi yang perlu dijaga salat sunnahnya tadi. Yang perlu dijaga salat sunnah adalah salat duha. Salat duha itu dijaga. Wa hiya salatun mubarakatun katsiratun naf'i. Salat yang barokah. Katsiratun naf'i, banyak manfaatnya. Makanya nih, orang pengen rezekinya lancar, pengen rezekinya murah, ndak cepat galau, ndak bingung rezekinya dari mana. Rutinkan salat duha. Rutinkan setiap hari, jangan tinggal salat. Insyaallah rezekinya lancar. Minimal hatinya ndak galau, itu rezeki saja. Rezeki yang paling nikmat itu hati ndak galau, ndak mikirkan nanti makan apa. Sudah. Anda tadi sudah diberikan rezeki kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling nikmat. Percuma duit banyak segala macam tapi hatinya galau terus. Kenapa? Kurang. Tidak cukup ini duit kayak gini, tidak cukup. Padahal kalau dibandingkan dengan orang lain yang di bawahnya, nikmat sekali kalau ada orang dikasih duit seperti ini. Cukup sekali. Kenapa tadi? Dia tidak dapat rezeki kelapangan hati. Minta rezeki lapang hati, nanti urusan masalah materinya tadi secara zahir minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruha 8 raka'atin. Paling banyaknya salat duha 8 rakaat. Paling banyak tuh salat duha adalah 8 rakaat. Wa qila 12. Ada lagi pendapat bukan 8 tapi 12 rakaat. Ada yang mengatakan pendapat bahwasanya ada riwayat mengatakan salat duha itu paling banyaknya adalah 12 rakaat. Wa qalluha raka'atain, minimal paling sedikitnya 2 rakaat. Nah, jangan tinggal setiap hari itu. Rutin. Dibiasakan. Dimulai dari sekarang. Sedikit-sedikit 2 rakaat. Usah ngejos, ngegas. Aku mau besok 12 rakaat. Ya usah. Minimal 2 rakaat. Jangan tinggal. Karena kata Rasulullah, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya yang dilakukan oleh orang itu adalah yang mudawamah, yang terus-menerus walaupun sedikit. Wa afdalu awqati an tusalla idza adha an-nahar. Nah, paling bagusnya waktu salat duha itu ketika matahari sudah mulai bersinar. Sekitar jam 8, jam setengah 9 itu paling afdal salat duha. Jam 8, setengah 9, jam 9 itu paling afdal. Mulai masuknya itu kurang lebih sekitar jam 7 atau jam 7 kurang 1/4 sudah masuk waktu duha. Ada lagi yang mengatakan, pendapat ulama mengatakan bahwasanya salat duha itu masuk waktunya sama dengan waktu isyraq.
waktunya salat isyraq itu sama dengan salat duha. Jadi kalau seandainya dia salat isyraq, kalau seandainya dia malas, sudah niatkan salat isyraq dan salat duha. Karena sudah masuk waktu salat isyraq dan juga masuk salat waktu duha. Keluarnya kapan? Keluarnya ketika menjelang zuhur. Waktu yang namanya waktu tengah-tengah, matahari di tengah-tengah. Nah, itu. Waktu al-istiwa. Waktu istiwa itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi untuk salat duha. Jadi ibarat kata kalau kita jamkan, ibarat ini kira-kira katanya dari jam 7 sampai jam setengah 12 atau jam 12. Karena sekarang zuhur jam 12 lebih sekian. Jam 12 lebih 16 atau 17 menit. Jadi waktu salat duha itu panjang. Jadi jangan sampai ini tidak dapat nih jam 8, sudah jam 9. Tidak dapat jam 9, jam 10. Tidak dapat jam 10, jam 11. Minimal 2 rakaat laksanakan yang namanya salat duha itu. Kenapa katanya? Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Tulang-tulang kita ini, sendi-sendi kita ini setiap hari wajib disedekahkan. Jadi sedekah itu tiap hari. Karena tubuh kita ini harus disodakohkan, disedekahkan sendi-sendi kita ini. Makanya di sini apa itu sedekah itu? Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap kita baca tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Kita mengucapkan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kita mengucapkan Allahu akbar juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ngajak kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran juga sedekah. Banyak. Yang namanya sedekah itu bukan ngasih makanan saja, bukan ngasih duit saja, bukan ngasih sumbangan saja. Zikir tadi pun termasuk sedekah. Wa yajzihi min dzalika kullihi rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Cukup. Karena badan kita tadi perlu disedekahkan, setiap sendi-sendi tadi perlu disedekahkan. Nah, minimal katanya cukup kata Rasulullah SAW, cukup dengan dilaksanakan 2 rakaat salat duha itu sudah kita memenuhi tugas kita bahwasanya tubuh ini setiap hari perlu disedekahkan. Caranya apa? Dengan minimal 2 rakaat salat duha. Falau lam yarid min fadli hadhihi salat illa hadzal hadis as-sahih lakafa. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau seandainya tidak ada riwayat yang lain menceritakan tentang keutamaan salat duha, satu hadis ini saya cukup. Sedangkan yang namanya keutamaan salat duha tadi banyak sekali. Makanya di sini salatul mubarakah ziratun naf. Banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau seandainya pun satu riwayat saja, ini saja sudah cukup sebenarnya. Cuman kitanya sudah banyak riwayat, ini masih mau nggak kita salat duha? Mau nggak kita salat duha? Itu aja. Di antaranya lagi wa min dzalika as-salatu bainal maghrib wal isya. Salat antara maghrib dan isya. Nah ini. Wa aktsaruha 20 rak'ah. Berapa salat sunnah antara maghrib dan isya itu? Paling banyak 20 rakaat. Paling banyaknya 20 rakaat. Wa awsatuha 6 raka'atin. Nah, tengah-tengahnya adalah 6 rakaat. Nah, inilah salat yang namanya salat awwabin. Dihitung ahli taat, ahli ibadah gitu. Orang yang merutinkan 6 rakaat setelah dia ba'diyatul maghrib 2 rakaat, setelah itu dia salat lagi 6 rakaat, dihitung ini orang ahli ibadah. Ahli ibadah. Paling sedikit tengah-tengah 6 rakaat, minimal 2 rakaat. Karena itu salat apa? Salat sunnah muakkadah, nafilah tadi itu. Salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shalla bainal isya'i 20 raka'ah." Barang siapa yang salat antara maghrib dan isya 20 raka'ah, 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin." Barang siapa yang salat
Setelah maghrib 6 rakaat la yatakallam. Habis maghrib nak ngomong dulu, tak ngobrol, tak berbincang, tak berbual ya. Fima bainahunna, antara salat maghrib dan 6 rakaat tadi, bi syai'in udinna lahu ibadah 12 sanah. Itu pahalanya sama saja dia beribadah kepada Allah 12 tahun. 12 tahun dihitung cuman salatnya 6 rakaat antara maghrib tadi, setelah salat maghrib. Wa minas sunnah ihya'u ma bainal isya'in, di antara sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan antara dua isya. Antara dua isya ini maksudnya bainal maghrib dan isya. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa athar, banyak sekali kalau masalah riwayat hadis, banyak sekali katanya keutamaannya. Wa hasbuka min dzalik, cukup bagimu, kata Habib Abdullah, cukup dengan cerita ini saja katanya. Anna Ahmad bin Abil Hiwari, ada cerita namanya Ahmad bin Abil Hiwari, syawara syaikhahu, dia bermusyawarah kepada syekhnya, gurunya. Nama gurunya Aba Sulaiman rahimahumullahu ta'ala. Fi, gimana ya syekh? Aku minta petuah, aku minta tunjuk, aku minta diajarkan mana yang bagus. Fi an yasuman nahar au yuhyi ma bainal isya'in. Mana yang lebih bagus? Kata muridnya tadi, kata Ahmad tadi kepada gurunya Aba Sulaiman. Mana yang bagus? Aku puasa sunnah atau aku menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran. Itu. Mana yang lebih bagus? Aku puasa sunnah atau aku menghidupkan antara maghrib dan isya dengan ibadah? Faqala ijma' bainahuma. Kata gurunya tadi, kau gabung. Ia puasa sunnah, ia menghidupkan juga antara maghrib dan isya. Faqala la astati. Kalau digabung tidak bisa ya tuan guru. Tidak bisa, kata tidak bisa. Kenapa? Li'anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqt. Biasanya kita, kalau seandainya buka, apa yang disibukkan? Makan. Mana bisa lagi? Habis makan tinggal tadi macam-macam lah. Ada yang senderan dengan aktivitasnya sampai nunggu isya. Tidak bisa lagi, kekenyangan dan segala macam. Jadi tidak bisa kalau seandainya aku digabung, tidak bisa. Ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqti. Aku disibukkan dengan berbuka antara maghrib dan isya. Faqala lahu idza lam tastati, kalau seandainya kau tidak mampu, an tajma'a bainahuma, kau gabung tadi, fada' siyaman nahar, tinggalkan puasa sunnah itu tinggalkan. Wahyi ma bainal isya, kau hidupkan itu antara dua isya tadi, maghrib dan isya tadi. Artinya apa? Kalah puasa sunnah tadi. Dibanding apa? Dibanding menghidupkan antara maghrib dan isya. Jangan sampai itu antara maghrib dan isya, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat sunnah, langsung buka HP, lanjut lagi. Ya, kalau sekarang ya seperti itu. Habis salat dia, kalau nggak ngobrol, kalau nggak berbual, dia ya tadi buka HP. Ya. Itu sekarang nih, orang nggak bisa meninggalkan HP, itu sudah jadi kebutuhan. Karena berangkat tadi lupa HP, gelisah. Aduh. Ya sekarang nih lupa bawa HP, hati ini gelisah. Itu. Saking dahsyatnya yang namanya HP. Jadi jangan sampai antara maghrib dan isya tadi disibukkan tadi. Udah tahan dulu. Ngaji ke, baca rotib ke, apalagi sholawat ke, sudah. Kalau bisa diitikaf tuh sampai nunggu waktu isya. Itu lebih afdal. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa qalat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya' al-akhirah illa shalla 4 aw 6. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya tidak langsung masuk ke rumahnya Siti Aisyah, kecuali Rasulullah salat dulu 4 rakaat atau 6 rakaat. Salat sunnah lagi. Setelah salat isya, salat sunnah, kalau tidak 4 rakaat, 6 rakaat. Wa qala alaihi salam 4 raka'atin ba'da al-isya kamithlihinna min lailatul qadar. Pahalanya sama seperti Lailatul Qadar.
Orang yang salat setelah salat Isya 4 rakaat atau 6 rakaat pahalanya sama serupa seperti malam Lailatul Qadar. Nah itu keutamaan kita bulan puasa, Masya Allah kan. Sampai begadang, sampai tidak tidur, habis ini capek segala macam lupa itu. Nah ini minimal hidupkan ini 4 rakaat atau 6 rakaat setelah salat Isya. Nah itu pahalanya pahalanya sama seperti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini faedah apa yang disampaikan di dalam kitab Risalatul Muawanah tadi, menjadi kita harus bisa memilah-milih mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita dahulukan, mana yang utamakan. Jangan, makanya disebutkan kata qaddimil aham minal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Banyak yang sekarang ini keliru. Ada yang lebih penting, dia sibukkan dengan yang ini. Dianggap ini lebih afdal, dianggap dia ini lebih penting. Padahal ini kalau dibandingkan pahala ini jauh lebih besar, tidak ada nilainya. Yang paling terpenting untuk kita sekarang menjaga sholat fardu. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai apalagi Majelis Nurul Habib, jangan sampai suka ninggalin sholat fardu. Aib sekali. Malu. Semalu-malunya kalau ada jamaah Majelis Nurul Habib suka ninggalin sholat fardu, itu aib sekali. Padahal kita dianjurkan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad untuk memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Jangan sampai kita dengar fadilah sholat sunnah, tapi sholat fardunya kita acuhkan, kita remehkan. Kita anggap sepele. Bahkan kita tidak peduli. Jangan sampai, itu keliru sekali. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad memotivasi diri kita. Kalau pengen jadi wali ya seperti ini. Pengen jadi wali ya seperti ini. Tidak bisa, tidak ada cara yang lain. Satu-satunya cara ingin menjadi kekasihnya Allah adalah ikutin Rasul. Tidak ada cara yang lain. Apa yang disampaikan oleh Habibullah Haddad inilah caranya Rasul. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada. Kalau pengen jadi kekasihnya Allah, pengen jadi waliullah atau nanti sahibul karamah, punya karamah nantinya, ikutin caranya Rasulullah. Cara yang lain tidak bakal. Tidak bakal dia bisa menjadi kekasihnya Allah. Tapi kalau pengen menjadi kekasihnya Allah, jadi wali, ikutin caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Qasidah.